なんともない。元気だよ。桐谷君って本当心配性なんだから。なるといつもの自分じゃなくな。Halo para seto-seto, gimana? Udah peluk pacar hari ini? Atau para seto-seto masih peluk bantal guling? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Jepang bergenre drama romantis, yakni film 10 Manbu no Ichi. Film ini telah rilis di tahun 2020, disutradarai Koichiro Miki, diperankan Yuna Taira, Alan Shirahama, dan pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya ingatkan kepada seto-seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jadi, buat para seto-seto yang ingin menonton film aslinya, silakannya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya terus semangat membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Rino yang sedang menunggu kegiatan ekskul di sekolahnya selesai. Ketika acara ekskul selesai, di situ Rino akan memberikan handuk ke seorang lelaki yang bernama Kiritani. Namun tidak jadi karena dia malu. Di saat Rino makan di kantin, dia tersedak dan tanpa diduga Kiritani memberikan minumannya ke Rino dan dia duduk di hadapan Rino. Namun Rino salah tingkah dan pergi meninggalkan Kiritani. Setelah itu dia duduk di pinggir kolam sambil menulis buku hariannya, dan tanpa diduga mereka pulang bersama dari usulan temannya. Di dalam kereta, Rino hampir terjatuh, namun Kiritani langsung membantunya agar tidak terjatuh. Namun, buku hariannya harus terjatuh. Pagi harinya di sekolah, Kiritani mengajak Rino bertemu. Awalnya, Rino berpikir dia akan ditembak. Namun ternyata Kiritani mengembalikan buku harian Rino yang terjatuh kemarin di kereta. Rino yang merasa malu, dia langsung pergi ke kolam. Lalu Kiritani menyusulnya ke kolam. Namun tak diduga di sana Kiritani mengungkapkan perasaannya ke Rino kalau dia menyukai Rino, dan mereka pun resmi berpacaran. Pulang sekolah, Rino membawa Kiritani ke rumahnya dan memperkenalkannya ke kakeknya. Karena orang tuanya sudah lama meninggal, jadi dia hanya tinggal bersama kakeknya. Di situ mereka makan bersama buatan sang kakek. Di saat Rino beranjak mengambil minuman, tiba-tiba dia terjatuh dan kakinya tidak bisa digerakkan. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat diperiksa, dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan tulangnya, hanya reaksi sesaat saja. Besoknya di sekolah terlihat Kiritani khawatir dan Rino terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Lalu Kiritani memeluk Rino, namun setelahnya Rino terjatuh lagi. Dia pun akhirnya pulang karena kakinya terasa sakit. Dan saat diperiksa kedua kalinya ke dokter bersama kakeknya, dokter itu menduga Rino terkena penyakit bernama ALS, di mana
sang pengidap akan kehilangan indera pergerakan, pendengaran, bahkan sampai tidak bisa berbicara dikarenakan reaksi otak yang menyalurkan ke otot kurang berjalan dengan baik. Ini adalah penyakit langka, namun dokter mengatakan ini hanyalah kemungkinan saja, jadi penyakit ini belum benar. Lalu Rino menyuruh kakeknya ke restoran saja, dia akan pulang sendiri. 一人で大丈夫だから。 Namun saat di kereta waktu pemberhentian, tiba-tiba saja kakinya tidak bisa berjalan dan dia hanya bisa pasrah. Di sisi lain, Kiritani dihubungi oleh kakeknya Rino bahwa Rino belum pulang. Dengan cepat dia mencari Rino. Dan dia berhasil menemukan Rino sedang duduk di kursi penunggu kereta. Dengan tatapan sedih di sini, Rino menangis karena penyakitnya ini dan dia merasa Kiritani sungguh tidak beruntung berpacaran dengannya. Namun Kiritani meyakinkannya kalau dia tidak akan menyerah dan terus bersama Rino. Besok paginya di sekolah, Rino bertingkah biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Kiritani tetap khawatir dan dia ingin mengabulkan hal yang dicatat oleh Rino di buku hariannya, yaitu memberikan hadiah untuk kakeknya, berkencan, dan mengikuti lomba lari estafet di festival sekolah. Namun Rino nampaknya tidak yakin akan melakukan hal itu. Melihat keadaannya yang sekarang, hingga Kiritani mempunyai rencana dan dia pergi dengan terburu-buru. Lalu festival sekolah pun diadakan. Kiritani mengabulkan hal yang diinginkan Rino, yakni berlari estafet, namun dengan syarat dari bersamanya, yaitu estafet berpasangan. リノのしたいこと一つクリアだ。 Lomba estafet dimulai. Awalnya berjalan lancar, namun di tengah perlombaan Rino terjatuh karena kakinya tak bisa digerakkan. Semua orang yang menonton terlihat panik dan akan membawa Rino ke ruang UKS. Namun Kiritani tetap mengajaknya berlari sampai garis finish, hingga akhirnya mereka semua terlihat bahagia. Setelah kejadian itu, Rino diperiksa lagi untuk memastikan penyakitnya dan ternyata benar, dia mengidap penyakit Alex. Rino yang mendengarnya, dia sangat sedih bahwasanya itu bukan lagi kemungkinan. Setelah pulang, dia mengurung di kamar, bahkan tidak mau makan. Namun lama-kelamaan dia mau makan karena bujukan sang kakek. Di situ mereka makan sambil menangis. Besoknya Rino tidak masuk sekolah karena penyakitnya yang dialaminya sudah cukup parah. Kiritani pun sengaja mampir ke rumah Rino ketika pulang sekolah karena dia sangat khawatir dengannya. Rino pun memberitahukan keadaannya pada Kiritani. Dia yang mengetahui hal itu langsung bersedih, namun tetap akan berjuang bersama dan menenangkan Rino. Dia juga berniat akan memberitahukan keadaannya itu pada teman-temannya nanti. Hari-hari pun berlalu. Kini Rino berencana ingin banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya dan juga ke pacarnya. Suatu hari di sekolah diadakan lomba sekolah yang salah satunya Kiritani peserta lombanya. Saat Rino menonton pertandingan, dia ingin pergi ke toilet karena ingin pipis. Namun ketika di perjalanan, kakinya tidak bisa digerakkan, membuatnya hanya terduduk di lantai di toilet dengan air pipisnya yang sudah berceceran karena sudah tidak tahan. Lalu temannya melihat Rino dan membawanya pulang. Kiritani yang khawatir karena dia tidak melihat Rino, dia pun pergi ke rumah Rino. Namun kakeknya berkata bahwa Rino tidak mau bertemu dulu untuk beberapa hari. Dan beberapa hari telah berlalu.
Rino yang sendirian di rumah, dia terkejut saat mendapatkan pesan dari seorang yang mempunyai penyakit yang sama dengannya. Bahkan dia disuruh berkunjung dan pada akhirnya dia berkunjung sambil ditemani oleh Kiritani. どうぞ。これで喋ってはじめまして。はじめまして。Setelah pulang dari sana, Rino meminta izin ke kakeknya untuk pergi bersama Kiritani selagi keadaannya masih bisa bergerak. Dan sang kakek awalnya menolak, namun dia mengizinkannya pergi. Besoknya mereka pergi berdua, yakni Rino dan Kiritani, ke Tokyo. Di sana mereka banyak melakukan hal yang menyenangkan agar menjadi kenang-kenangan. こんなにも愛おしいなんて。東京への第一歩。なんでもない時間が。 Dan setelah pulang dari sana, kini mereka pergi ke sekolah bersama. Namun Rino kali ini pergi ke sekolah menggunakan kursi roda karena penyakitnya mulai cukup parah. Saat sampai di kelas, dia meminta izin ke gurunya untuk berbicara di depan kelas, dan guru pun mengizinkannya. Lalu dia berdiri di hadapan teman-temannya sambil berbicara. Dia mengalami penyakit ALS yang kemungkinan umurnya tidak panjang lagi. Jadi dia meminta tolong kepada teman-temannya agar membantunya berjuang melawan penyakitnya sampai lulus sekolah. Teman sekelasnya yang mendengar hal itu, dengan senang hati mereka akan membantunya. 私は Dan tak terasa kini musim semi pun telah berlalu. Dia berhasil lulus sekolah dengan bantuan teman sekelasnya dan juga sang kakek. Kiritani pun menjemput Rino yang ada di rumah sakit untuk membawanya ke sekolah. Namun di halaman sekolah terlihat sangat sepi. Lalu mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Di sini Rino terkejut bukan main ketika membuka pintu karena terdapat semua teman sekelasnya yang memberikan selamat kepadanya karena dia sudah berhasil lulus dan juga berjuang melawan penyakitnya. Dia pun senang sekaligus terharu terhadap orang-orang yang ada di dekatnya. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Kiritani senyum malu dan film 10 Manbun no Ichi selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran bahwasannya gak semua lelaki itu playboy atau buaya. Pasti ada lelaki yang perhatian dan setia, ya kayak gue ini, tapi sering ditinggal kawin. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.